Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Natalia, NIM 010 dari Matkom 5A akan menjelaskan materi unit 14. Materinya adalah mengenai trigonometri menggunakan GeoGebra. Materi yang pertama ini adalah menentukan nilai sin dan cos suatu segitiga pada lingkaran. Yang pertama kita buat lingkarannya dulu dengan tools ini, lingkaran dengan melalui titik. Jadi kemudian nanti kita atur dia jari-jarinya adalah satu satuan. Jadi menggunakan tools ini seperti ini. Jadi nanti dia jari-jarinya adalah satu satuan. Nah, kemudian di sini tertulis di sini ada titik A dan B. Nah, kemudian langkah kedua adalah membuat slide, membuat luncuran. Jadi kita buat seperti ini, tools ini kita buat slider, kemudian kita klik di sembarang tempat, sini juga boleh, akan muncul seperti ini. Ini kita pilih yang angle, kemudian kita masukkan sudut awalnya 30. Sebenarnya terserah, bisa 30 atau 45 atau ya terserah mau kita. Tapi oke seperti ini. Oke, kemudian langkah yang ketiga kita buat sudut dengan tools ini, sudut dengan ukuran tertentu. Nah, kemudian kita klik ke titik B dan A. Nah, masukkan sudutnya dengan ini, tulis alfa ya, agar slide-nya bisa digunakan. Oke, langsung kita coba aja di sini. Kita pilih tools yang ini, angle with given size. Kemudian kita klik titik B dan A. B dan A, nah seperti ini. Nah, ini kita masukkan alfa agar slide-nya bisa digunakan. Kita klik di sini, kita klik OK. Nah, setelah itu, nah ini slide-nya bisa digunakan. Nah, di sini akan muncul titik B aksen sebagai cerminan dari rotasi sudutnya. Nah, ini bisa kita ubah jadi C. Dari name. Oke. Kemudian step keempat kita buat garis tegak lurus. Pilih terus garis tegak lurus, kita buat garis yang seperti ini di sini. Untuk apa? Untuk kita buat segitiga di dalam lingkarannya. Oke, kita terus tegak lurus di sini. Titik C dan X. Kemudian kita tentukan titik potongnya antara garis ini dan sudut X. Nah, dia akan muncul titik D di sini. Kita sudah kelihatan nih titik segitiga yang ada dalam lingkaran, ada ADC. Kita bisa sembunyikan ini titik B dan garisnya dengan caranya seperti ini, dan garisnya juga disembunyikan jadi seperti ini.
Kemudian kita hubungkan aja nih ketika titik ADC ini dengan terus step ke-6. Step ke-6 dia menggunakan ruas garis di antara dua titik. Ruas garis di antara dua titik. Itu ada di sini. Oke, kita klik segmen. Kemudian sini oke, kita perluas sedikit. Jadinya seperti ini. Jadinya dia bisa berputar seperti ini sesuai dengan slide yang kita inginkan ya. Oke, selanjutnya kita sisipkan teks. Kita sisipkan teks. Kita gunakan ini, sisipkan teks di sini. Kita klik di sembarang tempat aja. Nah, tadi GHI ya. G itu tadi panjang adik, kita definisikan seperti panjang. Terus H itu tadi panjang ECD gitu. Kemudian I dia panjang 6. Kita klik OK. Dia akan dia kedetek panjang AD-nya berapa. Ini AD ini seperti ini. Alfa, untuk mencari sin alfa kita gunakan seperti ini. Jadi sama sin alfa. Sin alfa itu depan bagi miring, nah, kita gunakan ini. Artinya sama dengan fraction-nya. Yang depan tadi kan segmen height per ini. Ini ya, yes. Nggak, kita pakai ini. Klik, kita bisa lihat previewnya seperti ini. Nah, di sini. Jadi akan muncul di sini. Misal ini sin, kita buat sin berapa ya? 130. Nah, sin 30. Oh, ini ada yang kurang. Kalau ada yang kurang, kita bisa lihat ke settings. Ini di text. Kita tambahkan di sini. Oh, kita tambahkan di sini. Ini sama dengan
berarti dia sama dengan H. Seperti ini. Jadi benar ya, sin alfa itu hasilnya 0,5. Kemudian untuk cari cos, caranya juga sama. Caranya kita gunakan sisipkan teks lagi. Kita buat aja sembarang, kemudian cos alfa. Cos alfa sama dengan alfa itu samping fraction lagi, kemudian ini berarti sisi miring tadi adalah sisi miring, sisi sampingnya dia G dibagi I. Sama dengan I dengan H sama dengan G. Kenapa? Karena I-nya itu nilainya 1. Jadi dia hasilnya tetap G. Kita review di sini. Nah, cos 30 itu dia 0,87. Segera pindah. Kita bisa ubah-ubah sesuai slide-nya. Kita bisa muter-muter seperti ini. Udah selesai. Yang kedua ini ada menggambar grafik trigonometri dasar. Nah, bagaimana caranya menggambar grafik trigonometri dasar di GeoGebra? Yang pertama, kita buat sembarang titik di samping lingkaran yang sudah kita buat tadi. Jadi, kemudian kita ubah menjadi sinus, kemudian kita deskripsikan atau kita definisikan titiknya sebagai A sin alfa, alfa, sin alfa. Jadi nanti akan tertulis seperti ini. Nah, kemudian jadi kita buat kita ini bisa kita sembunyikan dulu. Kita buat sembarang titik. Misalkan di sini. Nah, ini kita rename. Nah, ini kita ubah. Kita ubah menjadi alfa koma sin enter. Nah, jadi nanti ini akan menyesuaikan. Nah, kemudian bagaimana cara menggambarnya? Kita nolkan dulu. Nah, di titik sinus ini kita klik kanan, kemudian kita tampilkan jejak. Nah,
Kalau ini kita play slide-nya, maka dia akan otomatis menggambar. Nah, seperti itu. Sumbu X-nya bisa kita ubah. Bisa kita ubah pengaturan jadi sebentar. X-aksis. Ini kita kasih jarak, distance. Ini jadi pi per 2. Nah, coba kita play sekali lagi. Nah, dia akan otomatis menggambar seperti itu. Selanjutnya yang C, menggambar grafik sinus, kosinus, dan tangen lanjutan. Nah, ini kan tadi sudah sinus. Sekarang coba kita buat yang kosinus. Ini kita sembunyikan dulu. Caranya sama, kita buat titik. Barang titik, terus kita rubah titiknya. Jadi kosinus. Oke. Dan ini kita ubah juga. Jadi alfa kalau kosinus berarti alfa, cos alfa. Ini kita enter. Nah, kemudian ini kita nolkan dulu. Dan kita tampilkan jejak. Kalau ini di play, dia akan otomatis menggambar grafik sinus. Grafik kosinusnya. Yang tangan ini kita ubah. Ini rename. Ini untuk yang tangan kita lihat. Nah, ini kita isikan alfa, tan alfa. Aja dari sini. Sebelumnya ini kita munculkan jejaknya dulu, baru kita play animasinya. Dan dia akan otomatis menggambar seperti ini. Kemudian untuk materi yang D ini ada
melukis grafik trigonometri cosec. Caranya sama seperti yang tadi. Jadi yang pertama kita buat sembarang titik, kemudian kita ubah nama titiknya menjadi cosec, kemudian definisikan titiknya menjadi alfa, cosec alfa. Nah, nanti kita praktekkan di sini. Kita sembunyikan dulu yang tangan tadi. Pakai tools titik ini, titik baru di sembarang tempat. Sini, kemudian kita ubah namanya. Enter. Nah, di sini kita ubah definisinya. Cosec. Ini enter. Nah, ini kita nolkan dulu. Mungkin sini karena kalau nol dia akan hilang, nggak kelihatan. Jadi kita atur sampai dia kelihatan dulu, baru kita tampilkan jejaknya. Lalu kita play slide-nya. Dia akan terbentuk grafik seperti ini. Oke, materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah membuat rotasi kurva sinus. Nah, untuk membuat rotasi kurva sinus ini kita pakai fungsi. Jadi nanti kita tulis di inputnya seperti ini. Fungsi dalam kurung nama fungsinya apa, kemudian nilai X awalnya, koma nilai X akhir. Nah, contohnya ketika kita mau memunculkan kurva sinus, jadi kita ketik fungsi, kemudian nama fungsinya adalah sin X, nilai X awalnya dimulai dari 0 derajat sampai alfa, berarti sampai tergantung sudut yang ada di slide-nya. Kemudian nanti kita katakan enter. Oke, kita langsung praktek aja di sini. Jadi kita hide dulu. Kita ketik di sini fungsi. Kita pakai yang ini, yang paling atas. Ini sin X. Nilai awalnya 0 derajat. Alfa. Nah, dia akan muncul grafik seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, kalau ini kita geser-geser, nah ini dia bisa bergerak otomatis seperti ini. Nah, kemudian materi selanjutnya membuat gelombang kurva bergerak. Caranya tetap sama. Sama seperti tadi. Contohnya kita mau buat kurva cos. Jadi gimana tadi caranya adalah sama fungsi. Kita klik yang paling atas. Ini kita tuliskan cos X. Kemudian nilai awalnya kita masukkan 0 derajat. Nilai akhirnya alfa. Oke, selesai. Kita enter. Nah, kalau mau otomatis bisa, ini slide-nya tinggal kita play. Nah, yang merah ini kurva sin, yang orange ini kurva cos.
Kalau kita mau buat misalnya tangan atau kosek atau apapun itu, fungsinya tetap sama. Jadi kita tetap tuliskan fungsi pakai yang tadi. Fungsi, koma nilai awal, terus koma alfa nilai atau nilai akhirnya. Untuk contoh yang kosek dan tangan, mungkin kita buat sekalian yang fungsi tangan. Tan X. X ini dari 0. Kalau yang warna ungu, nah ini grafik tannya dia yang warna ungu. Oh, warna abu-abu. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.